Assalamualaikum, sahabat-sahabat semua. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub, karangan Imam Al-Ghazali, berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Rasulullah pun menjawab, "Diperlihatkan kepadaku, pada hari akhir nanti, ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul, bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi, yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga, dia adalah Nabi Samun. Lalu, siapakah Nabi Samun ini? Mari kita simak video ini, untuk menambah wawasan kita semua. Samson, atau Simson dalam bahasa Ibrani merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam, yang dikenal dengan nama Samun Ghazi alaihissalam. Kisah nabi ini, terdapat di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, dan kitab Qisasul Anbiya. Nabi Samun ini, mempunyai kekuatan luar biasa, yang tidak terkalahkan. Cerita Nabi Samun Ghazi alaihissalam adalah kisah Israiliyat, yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda, jauh sebelum Rasulullah lahir. Nabi Samun sanggup beribadah selama 1000 bulan, yang diisi dengan sholat malam, dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan, beliau menjadi pembela agama Tauhid, yang berperang melawan musuh Allah, hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun, dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir, yaitu Raja Israel. Akhirnya, sang Raja Israel mencari jalan untuk mengalahkan Nabi Samun. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Raja Israel. Sehingga atas saran para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Samun, akan mendapat hadiah emas, dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Samun yang tergiur imbalan dari Raja Israel, membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Samun. Karena sayangnya, dan cintanya kepada istrinya, Nabi Samun pernah mengutarakan kelemahannya, yaitu di bagian rambutnya yang panjang. Dengan mengetahui kelemahannya itu, istrinya mengikat Nabi Samun yang sedang tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Nabi Samun terus-menerus mendapatkan siksaan dari sang Raja Israel. Bahkan, kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuh dipotong, dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Samun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah, dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Samun dikabulkan, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Samun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menebus semua dosa-dosanya, dengan berjuang menumpas semua kebatilan, dan kekufuran, yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Samun Ghazi alaihissalam, yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami juga ingin beribadah, seperti Nabi Samun Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang, dan mewahyukan kepada Rasulullah, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan ruh Jibril turun, dengan izin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu, sampai terbit fajar." Demikian kisah Nabi Samun, dan turunnya malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.